Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, ketaatan kepada Tuhan dan Tuhan dinyatakan Rasul Petrus sebagai sebuah kewajiban. Sehingga renungan pagi ini diberi judul Dipanggil Menjadi Taat. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Ini sebuah arahan melalui surat Rasul Petrus kepada jemaat para pendatang dan kepada kita juga tentunya sekarang. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, ketaatan adalah isu global, dan sebagaimana ketidaktaatan adalah persoalan manusia yang sakit akibat dosa. Jadi bukan karena tidak mau taat, tapi memang ada dosa di dalamnya yang membuat orang menjadi tidak taat. Nah, buktinya saudara, terlepas orang percaya atau belum, orang yang menyeleweng bukan hanya ada di tengah rumah tangga, tapi di pertemanan, pekerjaan, sampai tingkat negara. Bahkan antar negara bisa melakukan penyelewengan. Bukti lain saudara, pelanggaran bukan hanya ada di lapangan olahraga, tapi juga di jalan raya, di tempat kerja sudah pasti ya. Bahkan mungkin di dalam gereja. Penyebab penyelewengan dan pelanggaran tentu karena tidak ada rasa takut atau hormat pada hukum. Bisa juga pada atasan atau pada komitmen atau perjanjian. Mengabaikan, bahkan bisa mengelabui pihak lain. Nah, dengan kenyataan-kenyataan itu, saudara, Petrus mengajak orang percaya untuk tunduk pada Tuhan. Bukan hanya yang baik, tapi juga yang bengis. Seperti Nas hari ini, Petrus melihat teladan kehidupan dari Tuhan Yesus. Bahkan teladan tetap setia menanggung penderitaan. Cara hidup Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dia menderita, tapi dia membawa kemuliaan kepada Allah dan keselamatan bagi umat manusia. Apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa dilakukan orang percaya masa kini? Tentu kita harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang pertama. Kemudian dengan sadar mau bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Lalu juga terus bersemangat menjadi saksi Injil dimanapun Tuhan menempatkan. Ketaatan orang percaya, saudara, bukan dibatasi sasarannya. Jadi tidak berarti tidak taat pada atasan di kantor lalu kita berpikir akan taat pada Allah, atau sebaliknya taat pada Allah tetapi mengabaikan atasan di kantor. Itu sebuah logika yang tidak tepat dan Alkitab menolak itu. Sebab memang pada umumnya alasan orang berlaku taat adalah dijanjikan upah moral atau upah ilahi atas kebajikannya, kelakuan hidupnya yang baik itu. Saudara, ini sebuah bentuk ingin menang sendiri ya, karena di belakang perbuatan baik itu ada aku diuntungkan. Padahal jika taat karena upah, kita hanya mengendalikan keegoisan kita, tapi tidak mengubahnya. Sebab orang menjaga nilai moralitas demi kepentingannya sendiri, alih-alih menjadi saksi di tengah lingkungan. Oleh sebab itu, Kristus adalah teladan sejati kita dalam ketaatan kepada Allah Bapa.
Saudara, walaupun ada konsekuensi, marilah tetap ikut teladan Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau memberi kepada kami kekuatan untuk bisa taat mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan kiranya ketaatan kami berharga di mata-Mu, Tuhan, supaya kami bisa terus melakukan ketaatan demi ketaatan, karena Engkau terus menopang kami. Terima kasih Bapa, kami mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.